Ya, selamat siang para mahasiswa. Untuk kali ini pertemuan ketiga ya kalau nggak salah ya. Saya ingin menyampaikan kepada Anda semua beberapa epitom dari teori-teori belajar yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Jadi epitom itu adalah garis besar, ya, garis besar dari materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya akan saya berikan intro dulu ya, pendahuluan. Mungkin Anda juga perlu memahami yang selama ini Anda alami gitu ya. Oke, kita lihat kondisi pendidikan atau pembelajaran kita yang selama ini masih banyak terjadi ya. Kondisinya seperti apa? Ketika proses pembelajaran dilakukan, seringkali tidak sejalan dengan hakikat belajar atau hakikat orang yang belajar. Ya, guru, termasuk dosen juga sih, seringkali di dalam proses mengajar, proses pembelajaran di kelas, itu hanya menirukan dosennya dulu atau gurunya dulu. Jadi sifatnya imitasi, menirukan. Dulu waktu aku kuliah begini, waktu aku sekolah begini, maka sekarang setelah aku menjadi guru juga melakukan hal yang sama dengan guru saya dulu, dengan dosen saya dulu. Nah, ini tidak sejalan dengan hakikat belajar. Hakikat orang yang belajar itu seperti apa sih sebetulnya? Apa sih yang terjadi di dalam diri seseorang ketika belajar? Nah, ini tidak banyak dipelajari, tidak banyak dipahami. Sehingga apa? Landasan teoritik atau konseptualnya nggak akurat, nggak jelas, nggak pakai landasan teori, nggak pakai landasan konsep ketika melakukan proses pembelajaran. Ya, hanya imitasi, menirukan pada guru kita dulu atau dosen atau yang lain. Nah, guru-guru itu cenderung membentuk perilaku yang sama, seragam. Ya, bajunya sudah seragam, buku-bukunya juga sama, ya, buku teks sama, seragam. Perilakunya juga seragam. Ayo anak-anak, semua buku ditutup, dengarkan Pak Guru atau Bu Guru. Perilakunya juga diseragamkan, ya. Bahkan otaknya juga diseragamkan. Apa? Ya, itu ketika menjawab soal multiple choice misalnya, kalau tidak sesuai dengan kunci jawaban ya salah. Jadi otaknya juga diseragamkan. Jadi penyeragaman itu sudah terjadi sejak lama sekali, sejak saya masih kecil itu sudah ada penyeragaman-penyeragaman seperti itu. Bahkan sejak zaman penjajahan saya kira itu ya. Nah, tujuannya apa? Keseragaman itu agar tertib, agar teratur, taat, dan pasti, ya, supaya tidak terjadi kegaduhan gitu ya. Seragam. Nah, penyeragaman-penyeragaman ini kalau Anda pikirkan ya, itu menyalahi kodrat manusia. Manusia itu nggak ada yang seragam, nggak ada yang sama. Anak kembar aja beda kok, minatnya beda, kemampuan berpikirnya juga beda ya. Anak kembar, apalagi mereka datang dari berbagai lingkungan daerah, pasti nggak seragam. Tapi kita di persekolahan cenderung menyeragamkan. Ini menyalahi kondisi real ya. Ketika keseragaman itu diterapkan di dalam pendidikan, akibatnya apa? Anak-anak tidak menghargai perbedaan, ya. Padahal nggak ada anak yang sama. Yang sama itu ada tapi robot itu mencetak beberapa robot yang sama. Tapi manusia tuh nggak ada yang sama. Tapi ketika di sekolah itu menyeragamkan, ya, maka
Anak tidak menghargai perbedaan, sangat menghargai kesamaan ya. Perilaku yang berbeda cenderung disalahkan, bahkan dihukum. Nilainya 0, 1, 2 itu hukuman itu. Karena tidak sesuai dengan apa yang dimaui guru. Ya. Jadi perilaku yang berbeda dianggap salah dan dihukum. Nah, pendidikan seperti ini apakah sudah betul dengan hakikat manusia yang belajar gitu ya. Nah, baik. Ketika bangsa kita menggembar-gemborkan, apa istilah menggembar-gemborkan itu? Demokrasi. Demokrasi tidak hanya di mulut saja, tidak hanya disuarakan saja, tetapi betul-betul harus dipraktekkan, dilaksanakan. Kapan melaksanakan demokrasi? Sejak dini, karena demokrasi itu suatu sikap. Sehingga nggak bisa hanya instan diberitahu, begitu nggak bisa. Harus dilatih sejak dini, sejak di dalam kelas persekolahan. Jadi era demokrasi belajar itu harus dipraktekkan pada setiap kelas dan dilakukan sejak dini. Apa cirinya? Nah ini, demokrasi itu ditandai dengan beragam perilakunya berbeda-beda, cara berpikir berbeda-beda, nggak ada yang sama. Jadi keragaman perilaku itu harus dihargai, perbedaan itu perlu dihargai. Itu baru sikap yang demokratis. Konteks sosial budaya, ini maaf saya masih menggunakan mahasiswa ya. Sebetulnya semua orang itu ya, itu berbeda. Sejak anak-anak sampai mahasiswa, sampai dewasa, itu memiliki budaya, sosial budaya yang berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Budayanya lebih jelek daripada budayaku. Budayanya lebih rendah. Nggak bisa seperti itu. Sosial budaya yang berbeda-beda itu perlu dihargai. Sehingga konteks pembelajaran yang demokratis itu harus dilatihkan lewat setting belajar sejak di kelas rendah sampai perguruan tinggi. Pendemokrasian itu tidak bisa hanya didongengkan, diceritakan, itu tidak bisa. Harus diterapkan, dilatihkan, dibiasakan. Ya. Ini termasuk karakter juga ya, termasuk sikap. Nah, tolong ini kita sudah memikirkan ini sejak dini. Demokrasi harus dilatihkan sejak awal. Nah, lalu kaitannya dengan perkuliahan kita ini apa? Kita ada mata kuliah kita namanya teori belajar dan pembelajaran, ya kan? Ada teori belajar dan ada teori pembelajaran. Nah, dikatakan oleh para ahli, Anda bisa membaca buku-buku sumbernya, bahwa teori belajar itu sifatnya deskriptif. Sedangkan teori pembelajaran itu preskriptif. Apa itu? Deskriptif yaitu tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi pada diri manusia. Jadi ketika manusia itu belajar, apa sih yang terjadi di dalam dirinya? Atau bagaimana pada diri seseorang ketika melakukan kegiatan belajar. Itu teori belajar ya. Jadi pada diri seseorang itu apa sih yang terjadi di sini ketika sedang belajar? Itu dipelajari pada teori-teori belajar.
Sedangkan teori pembelajaran itu preskriptif. Nah, tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan atau mengembangkan, menciptakan ya, metode. Metode itu ada model, ada sumber-sumber belajar, ada media pembelajaran yang optimal, yang bagus, yang baik, yang relevan, yang valid untuk mempengaruhi agar orang lain terjadi proses belajar. Nah, itu ya. Jadi ini pekerjaan orang TP ini. Teknologi pendidikan itu menetapkan, mengembangkan, membuat atau menciptakan atau apapun ya, metode yang ada di situ adalah model pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran yang optimal, yang relevan, yang valid agar untuk mempengaruhi agar orang lain itu terjadi proses belajar pada dirinya. Untuk melakukan seperti ini harus tahu dasar teori belajarnya. Ya. Jadi teori belajarnya harus paham sehingga bisa menerapkan, membuat metode ini, menerapkan teori pembelajarannya. Gitu. Nah, teori deskriptif, teori belajar itu goal free. Goal free artinya ya memang seperti itu. Kita nggak bisa merekayasa. Tujuannya sesuai dengan teorinya. Ya. Kita nggak bisa merekayasa. Sedangkan teori preskriptif, nah ini kita bisa merekayasa. Karena goal oriented. Nah, itu. Misalnya goalnya apa? Tujuannya apa? Siswa mampu membuat bla 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 bla. Atau siswa mampu menguasai bla 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 bla. Nah, itu ya. Ini goal oriented. Tujuannya sudah ditentukan dulu. Lalu bagaimana pembelajarannya, preskriptifnya seperti apa untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, artinya apa? Anda paham ya? Inilah tugas kita. Mengembangkan teori-teori preskriptif untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, yang ingin dicapai. Sedangkan teori deskriptif itu menjelaskan apa adanya. Kita nggak bisa merekayasa. Baik, Anda perlu tahu ini sebelum kita mempelajari teori belajar dan pembelajaran. Tadi sudah dikatakan bahwa teori belajar itu deskriptif, teori pembelajaran preskriptif. Nah, teori yang menjembatani antara teori belajar dan praktek pembelajaran ya, atau linking science itu adalah ilmu merancang atau desain science. Nah, ini kalau oleh para tokoh teknologi pendidikan dikatakan sebagai psikologi pembelajaran. Psikologi pembelajaran. Nah, kita di S1 kurikulum kita, untuk S1 nama mata kuliahnya teori belajar dan pembelajaran. Untuk S2 nama mata kuliahnya teori pembelajaran. Sedangkan untuk S3 itu nama mata kuliahnya psikologi pembelajaran. Nah, ini penekanan-penekanannya yang berbeda. Tapi bidang garapannya sama. Baik. Nah, sekarang kita memasuki pada materi-materi berikutnya. Kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu belajar. Suatu upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang. Jadi pembelajaran itu bertujuan agar orang lain melakukan kegiatan belajar
orang lain itu baik seseorang, individu maupun kelompok orang. Oleh sebab itu, para teknolog pendidikan, teknolog pembelajaran berupaya itu. Apa yang bisa diciptakan, lingkungan belajar seperti apa, sehingga orang lain itu menerapkan atau melakukan proses belajar. Seseorang akan belajar sesuatu yang mereka tidak akan pelajari tanpa ada tindakan pembelajaran. Mungkin seseorang itu tidak akan mempelajari sesuatu, tapi ketika para teknolog pendidikan, teknolog pembelajaran menciptakan fasilitasi belajar, maka orang yang tadinya tidak memikirkan untuk belajar jadi mau mempelajari, senang mempelajari, ingin mempelajari. Nah, ini garapan-garapan orang-orang TP. Dan mempelajarinya, mempelajari sesuatu hal itu, caranya lebih efisien, lebih menarik, dan lebih efektif. Kalau tidak melalui pembelajaran yang dirancang itu bisa memakan waktu seminggu misalnya ya. Tapi ternyata dengan dirancang, dengan difasilitasi, dengan model pembelajaran yang bagus, yang relevan, dengan media yang tepat, itu ternyata bisa dipelajari hanya 1-2 hari. Jadi lebih efisien, bahkan lebih menarik, dan lebih efektif untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita mempelajari lebih lanjut, hasil belajar itu berupa membentuk struktur kognitif atau skemata baru. Ya, ini nanti akan ketemu di mata kuliah materi-materi yang terkait dengan teori belajar kognitif ya, dan selanjutnya. Artinya memudahkan proses-proses internal. Jadi seseorang itu sudah memiliki skemata baru atau struktur kognitif ya. Kalau diilustrasikan itu seperti cabang-cabang di pohon itu ya, sudah ada cabang-cabangnya, ada rantingnya ya. Itu namanya struktur kognitif, skemata. Atau ini terjadi proses internal ya, dalam diri seseorang ketika seorang belajar. Ada materi baru, kemudian nyantol gitu ya. Ini skemata atau struktur kognitifnya semakin bertambah, proses internalnya semakin meningkat ya. Jadi memudahkan proses internal ketika seseorang belajar dengan cara meningkatkan kualitas variabel-variabel eksternal. Variabel eksternal itu yang di luar diri siswa, yaitu melalui pembelajaran. Metodenya baik, menyenangkan, model pembelajarannya juga cocok dengan peserta belajar, medianya juga memotivasi ya. Jadi variabel-variabel eksternal itu diciptakan pembelajaran agar proses internal, proses yang ada di dalam diri siswa itu lebih efektif dan efisien gitu ya. Nah, ini tugas kita untuk meningkatkan kualitas variabel-variabel eksternal di dalam pembelajaran itu agar proses internal lebih efektif dan efisien, bisa mencapai tujuan dengan baik, benar, tepat, dan efisien. Nah, inilah yang dinamakan ilmu merancang pembelajaran atau ilmu pembelajaran atau instructional science ya. Ini bidang garapan kita, orang-orang TP. Berbagai teori belajar yang bisa kita pelajari. Ada teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, sosiokultural, humanisme, pemrosesan informasi, multiple intelligence atau kecerdasan ganda, serta neuroscience. Nah, silakan Anda bisa menemukan
teori-teori lain perkembangan dari ini. Saya kira teori itu bisa terus berkembang. Tapi untuk sementara di dalam perkuliahan kita akan mengkaji teori-teori ini. Nah, masing-masing teori mengatakan definisi tentang belajar itu berbeda ya. Kalau kita lagi membahas teori behaviorisme, dia mengatakan belajar adalah bla 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 bla. Ketika membahas teori kognitivisme, definisi belajarnya beda lagi. Konstruktivisme juga demikian ya. Jadi masing-masing teori itu memiliki pemahaman tentang belajar yang berbeda-beda. Nah, kita akan melihat satu persatu tetapi secara garis besar saja. Silahkan nanti Anda yang bertugas untuk mempresentasikan masing-masing teori ini lebih cermat, lebih dalam, dan lebih komprehensif. Pertama, yaitu tentang teori behaviorisme. Apa kata teori behaviorisme tentang belajar? Belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Siswa diberi stimulus, bagaimana responnya? Siswa dijelaskan, ya, dijelaskan. Guru memberi ceramah, lalu dilihat responnya siswa. Setelah diberi tes, ternyata banyak yang tidak sesuai dengan maunya guru, tidak sesuai kunci jawaban, maka dianggap belajar itu gagal. Lalu diberi stimulus lagi yang kedua, setelah diceramai, kemudian diputarkan film misalnya. Lalu dilihat lagi responnya. Sudah sesuai dengan yang diharapkan belum? Setelah dites, ternyata masih kurang dari KKM, misalnya begitu ya, dari target. Maka diberi stimulus lagi yang ketiga. Tadi diberi ceramah, penjelasan, kemudian ditunjukkan filmnya, kemudian stimulus yang ketiga misalnya apa? Diajak langsung ke lapangan, ke dunia nyata, untuk mendiskusikan apa yang diamati di sana, misalnya begitu. Lalu dicek responnya, ya. Sampai respon yang diharapkan itu tercapai. Istilah lainnya sampai KKM-nya tercapai, gitu ya. Target atau kriteria indikator belajarnya itu tercapai. Nah, ini teori behaviorisme mengatakan belajar itu seperti itu, hubungan antara stimulus dan respon. Nah, ketika ada siswa A dan siswa B diberi tugas yang sama, diberi soal yang sama. Si A mengerjakan dengan baik, si B tidak mengerjakan tugas itu. Maka guru akan memberikan hukuman pada si B. Si A diberi hadiah. Nah, ini hukuman dan ganjaran itu masih banyak digunakan oleh teori behaviorisme. Guru tidak melihat mengapa si B tidak mengerjakan. Tapi guru tidak mau melihat itu. Yang dia lihat adalah hasilnya. Hasilnya si B nggak mau mengerjakan, ya kena hukuman, nilainya 0. Jadi guru tidak melihat alasannya. Kenapa si B tidak mengerjakan soal. Nah, ini kelemahan teori behaviorisme. Sebetulnya antara stimulus dan respon ini ada black box di tengahnya. Mengapa siswa B tidak mengerjakan? Oh, ternyata dia baru sakit. Oh, ternyata dia baru kena musibah. Oh, ini guru nggak mau tahu. Ya, jadi hal-hal seperti ini tidak dibahas di teori behaviorisme.
Teori ini memandang bahwa ketika diajarkan materi sebanyak mungkin, maka ini sekali lagi mohon maaf ya, ini bukan mahasiswa tapi semua ya, siswa dan mahasiswa. Agar siswa pinter gitu ya. Jadi disuapin sebanyak mungkin materi, harapannya siswa semakin pandai. Ini pandangan teori behaviorisme. Nah, teori stimulus respon ini masih banyak mewarnai pendidikan kita selama ini. Masih ada sekolah-sekolah guru-guru yang menerapkan teori ini. Teori ini sebetulnya teori yang paling lama ya. Teori yang muncul pertama kali dan itu eksperimennya terhadap para binatang, bukan pada manusia. Jadi silakan nanti kelompok 1 membahas tentang ini, binatang-binatang apa saja yang menjadi eksperimen. Ada anjing, ada monyet, dan sebagainya. Beserta tokoh-tokoh yang melakukan eksperimen itu. Saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Oke, kita kembali ke sini. Jadi, ciri utama teori behaviorisme atau teori stimulus respon itu adalah individu pasif. Jadi siswa yang pasif hanya mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk mungkin juga ya. Dan guru yang aktif, dosen yang aktif. Ini ciri pertama. Kemudian perilaku dikondisikan oleh guru. Anak-anak semua buku ditutup, dengarkan Pak Guru. Nah, jadi perilakunya dikondisi. Bahkan indoktrinasi ya. Nah, itu dalam militer itu jelas itu banyak menerapkan teori ini, diindoktrinasi. Nggak ada kompromi pokoknya. Kalau nggak manut ya nanti kalah dengan musuh, nggak manut dengan komandannya. Maunya sendiri-sendiri. Jadi ini cocok untuk lembaga-lembaga pendidikan yang seperti itu. Militer gitu ya. Atau program-program pendidikan yang risikonya tinggi. Misalnya menerbangkan pesawat itu kalau tidak dengan cara seperti ini bisa pesawat jatuh. Atau kalau dengan praktek yang tidak sesuai dengan aturan, praktek misalnya di kedokteran, nah itu resikonya nyawa manusia melayang. Jadi ketat sekali. Pendidikan-pendidikan yang menghendaki disiplin ketat itu cocok untuk teori-teori seperti ini. Nah, teori ini juga mementingkan perilaku yang tampak. Perilaku yang tidak tampak tidak diperhitungkan gitu ya. Misalnya ada seorang anak yang nilainya jelek, jatuh. Dikomentari oleh gurunya, kamu pasti tidak belajar ya. Buktinya nilaimu jelek. Padahal anak itu belajar sampai pagi. Wayangan istilah Jawanya itu ya. Tapi karena soal-soalnya nggak keluar dari apa yang dia pelajari, maka nilainya jelek. Nah, ini dianggap tidak belajar. Jadi hanya perilaku yang tampak saja yang diperhitungkan. Yang tidak tampak tidak diperhitungkan. Nah, teori ini mengutamakan hadiah dan hukuman. Hadiah nilainya 10, 100, hukuman nilainya 0, atau 1, dan sebagainya. Atau bahkan hukuman yang lain gitu ya. Nanti kita lihat teori-teori yang lain tidak ada hukuman seperti itu. Nah, para mahasiswa, ini epitome, garis besar dari teori yang akan kita pelajari. Teori pertama yaitu teori behaviorisme. Silakan kalau ada yang mau menanyakan, bisa dituliskan di chat ya, nanti kita bahas bersama. Sekarang saya akan masuk ke teori yang kedua, yaitu teori belajar kognitivisme.
kalau tadi behaviorisme itu apa namanya, fokusnya kepada perilaku, behavior ya, perilaku yang tampak. Sedangkan teori kognitif itu melihat dari cara kerja otak. Cara kerja otak. Nah, ini gambar otak manusia. Banyak sekali sel-sel otak yang ada di otak kita itu. Sel-sel otak luar biasa banyaknya. Sel-sel otak ini akan berkembang pesat pada manusia pada usia-usia awal. Usia-usia PAUD, TK itu pesat sekali perkembangan sel otaknya. Sedangkan usia-usia yang sudah menjelang setengah baya bahkan sampai tua itu kecenderungannya bukannya berkembang, malah ada sel-sel yang mati begitu ya. Jadi usia-usia sekolah itu usia-usia perkembangan yang sangat pesat. Oleh sebab ini harus diperhatikan oleh para guru. Kesempatan untuk mengembangkan sel-sel otak semaksimal mungkin ya. Nah, kalau kita lihat ya, otak kita, otak manusia itu memiliki ratusan miliar sel aktif. Masing-masing memiliki hingga 20.000 koneksi. Jadi bisa membentuk ratusan triliun jaringan. Jadi luar biasa, otak manusia itu isinya jauh melebihi apa yang ada di komputer kita itu. Ketika dioptimalkan. Komputer yang membuat manusia, mesti yang membuat lebih canggih karena lebih optimal. Tapi kalau yang tidak dioptimalkan ya agak kesulitan. Nah, apa kata teori kognitif tentang belajar? Belajar itu didahului dari kondisi disekwilibrasi, kondisi ketidakseimbangan, kondisi keganjilan, kondisi yang butuh jawaban. Ya, disekwilibrasi, ketidakseimbangan yang butuh jawaban. Misalnya sebelum belajar anak-anak ditunjukkan suatu problem, suatu masalah. Misalnya ada kecelakaan, kita akan belajar tentang fisika misalnya ya. Ada kecelakaan mobil, itu ada problem dulu. Ada problem yang perlu jawaban. Nah, untuk memperoleh jawaban atau kondisi ekuilibrasi atau adaptasi, oh gitu toh ya. Itu bisa melalui asimilasi, juga bisa melalui akomodasi. Apa itu asimilasi? Nah, otak manusia itu terdiri banyak sekali sel-sel otak ya. Ketika ada informasi dari luar masuk ke dalam otak, kemudian nyantol ya. Jadi ini rantingnya bertambah begitu ya, skemata tadi bertambah. Itu namanya asimilasi. Jadi semakin banyak informasi, semakin ranting-rantingnya ini bertambah, cabang-cabangnya bertambah. Sedangkan akomodasi itu ketika informasi masuk di dalam otak manusia, tidak begitu saja bisa nyantol, cabangnya bertambah, nggak bisa seperti itu, rantingnya bertambah. Tetapi informasi itu dipertanyakan dulu, karena apa? Karena dia sudah memiliki pemahaman terlebih dahulu tentang sesuatu itu. Nah, seseorang itu akan menimbang apakah informasi yang datang ini lebih benar daripada yang saya pahami kemarin. Lalu dia melakukan analisis. Oh, ternyata yang saya pahami kemarin nggak sempurna atau salah bahkan ya. Maka yang kemarin dipahami itu dilepas, kemudian yang datang baru ini yang masuk. Ini namanya akomodasi ya. Jadi belajar itu
diawali dengan adanya kondisi disekwilibrasi untuk menjadi ekuilibrasi, untuk memperoleh jawaban. Aha, oh gitu dong. Itu bisa melalui asimilasi, bisa melalui akomodasi, atau simultan keduanya, bergantian gitu. Itu ya, jadi teori kognitif itu mengatakan belajar seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita mengikuti aliran kognitif, maka di dalam menyajikan materi pelajaran, diawali dulu adanya masalah, adanya problematika. Kemudian dilakukan analisis, dipelajari, bisa melalui asimilasi dan akomodasi untuk memperoleh jawaban pemecahan masalah itu. Baik, itu mahasiswa. Nah, teori kognitif itu ditokoi oleh Piaget. Ini bapak teori kognitif ya. Tapi itu awal dari munculnya teori kognitif. Tapi beliau juga bisa digolongkan sebagai tokoh konstruktivisme yang radikal. Piaget mengatakan bahwa belajar itu ditentukan oleh karsa individu. Jadi kalau individu tidak memiliki minat belajar, ya tidak akan terjadi belajar. Jadi karsa individu sangat menentukan terjadinya proses belajar. Oleh sebab itu, keaktifan dan kemandirian mahasiswa atau siswa ya, itu sangat penting. Perkembangan kognitif merupakan mekanisme dari perkembangan biologis. Nah, ini nanti akan dikanter oleh tokoh yang lain ya. Jadi tidak selalu orang semakin tua itu semakin pinter, itu nggak selalu. Nanti ada tokoh lain yang bisa menyajikan data. Bertambah umur, makin meningkat kemampuannya. Nah, ini juga nomor 2, 3, dan 4 ini nanti akan dibantah oleh tokoh lain ini. Karena tidak selalu orang yang bertambah umur, semakin tua itu semakin mampu, semakin bijaksana, semakin pinter, nggak selalu. Nah, belajar itu adalah adaptasi dengan lingkungan, dengan melalui asimilasi atau akomodasi. Seperti tadi dijelaskan. Piaget menyarankan agar di dalam proses belajar itu menggunakan gaya belajar Sokratik. Ini semacam pemberian banyak pertanyaan, menyampaikan masalah-masalah supaya dipecahkan, diselesaikan. Problem based learning itu lebih dekat dengan gaya belajar Sokratik. Bagaimana memecahkan masalah-masalah, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini disarankan oleh teori kognitif yang dikemukakan oleh Piaget.